Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Neba Nyemili, saya dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai itu perpajakan teman-teman. Teori dasarnya aja perpajakan. Sudah tahu kenapa sih kita harus kena pajak? Mari kita bahas. Di sini pertama ada dasar-dasar perpajakan. Perpajakan merupakan sistem yang mengatur pengumpulan dana dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, ini sih banyak hal lah, seperti kayak kita nih. Kemarin saya makan McD, saya itu kena PPN 10%. Dan ketika kita kerja pun, kita juga kena pajak tuh pajak penghasilan. Duit pajak itu akan kita seperti buat pemerintah, dan feedbacknya kepada kita adalah seperti ini. Di tol sekarang sudah banyak, becak kayu tuh tolnya juga udah bagus. Infrastruktur seperti kayak tol, jalanan lebih bagus, rumah sakit, sekolah, itu juga menjadi feedback buat kita kalau kita bayar pajak. Nah, itu dari negara, negara juga dari kita sebenarnya, gitu ibaratnya. Pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya seperti membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Di sini ada timbulnya pajak terutang. Pertama, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban pajak timbul ketika subjek pajak melakukan kegiatan yang dikenai pajak. Seperti tadi tuh, kita makan di McD kita kena pajak. Nah, kalau untuk makanan tersebut, ada yang kita makan tuh kena PPN 10%. Padahal pada hakikatnya, sebenarnya pajak PPN tersebut itu dibebankan kepada pelaku usaha. Tapi sekarang banyak juga pelaku usaha itu yang ngebebankan kepada customer atau kita sebagai konsumen. Di sini yang kedua ada objek pajak adalah segala sesuatu yang menjadi objek pungutan pajak. Contohnya pendapatan, barang, jasa, atau harta. Dan seperti saya bilang tadi tuh, seperti kayak gaji kita kena potongan pajak, seperti itu. Ada dasar pengenaan pajak merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Misalnya besarnya penghasilan, nilai jual objek pajak, atau jumlah konsumsi. Jadi pajak itu nggak semuanya dipukul rata. Sama seperti kayak pajak penghasilan yang gajinya sekian, 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 semakin gede pun pajaknya juga besar. Sama seperti kita mobil, motor sekarang nih, semakin cc-nya tinggi, pajaknya luar biasa. Tapi kalau untuk masalah pajak, mobil listrik pajaknya lebih murah. Salah kan lagi kayak mau perubahan ke listrik tuh dunia ini. Jadi untuk pajak ke listrik murah juga tuh dia. Cuma tetap aja, nah pajak. Yang keempat ada tarif pajak, merupakan presentasi yang diterapkan pada dasar pengenaan pajak untuk menghitung jumlah pajak terutang. Di sini ada jenis-jenis pajak penghasilan. Pertama ada pajak penghasilan PPH orang pribadi dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi seperti gaji, usaha, dan investasi. Untuk masalah PPH pribadi ini sudah sering ya, apalagi kita-kita nih karyawan-karyawan sudah pernah lihat cek belum slip gajinya. Nah, di situ ada potongan pajak. Meskipun setahu saya sendiri ya, saya kan kerja di salah satu karyawan swasta. Setiap saya lompat kerja, udah habis kontrak, kerja lagi, memang sih misalnya gaji 5 juta nih, kena potong pajak. Tapi nanti pas gajiin juga kita 5 juta juga, karena kenapa ada insentif entry, insentif uh, unit, makanan, kayak gitu-gitu. Meskipun dipotong pajak, cuma saya sampai saat ini tidak terlalu buat merasakan potong pajak, soalnya sama aja. Meskipun kalau nggak ada pajak lebih gede pasti ya, cuma tetap aja dipotong pajak. Di sini ada pajak penghasilan atau PPh badan dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha seperti perseroan terbatas dan koperasi. Ada pajak penghasilan PPh final dikenakan pada beberapa jenis penghasilan tertentu seperti bunga, deposito, dividen, dan hadiah. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan hadiah-hadiah tuh kayak di TV-TV tuh dengan luak white coffee dapat 2 juta, padahal nanti customernya belum tentu dapat 2 juta, yang berapa ratus ribu doang. Gitu.
Di sini ada pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP) dari tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. Nah, NJOP ini adalah nilai atau harga yang diberikan oleh suatu lembaga yaitu Dinas Lingkungan Daerah itu bisa menilai berapa sih spesifikasi tanah tersebut, rumah tersebut. Jadi intinya gini, kalau misalnya kita ingin melakukan transaksi jual beli tanah atau jual beli rumah bangunan, di situ kadang seorang penjual pun bingung menetapkan harganya berapa, dan seorang pembeli pun juga kadang bingung juga. Nah, ada tuh namanya NJOP, nilai jual objek pajak. Biasanya dari pemerintah sendiri telah menyiapkan beberapa nilai-nilai, misalnya harga rumah tersebut 100 juta. Nah, itu tuh udah dihitung tuh kayak misalnya tempat tinggal kita di mana, dekat jalan raya atau enggak. Nah, dinas lingkungan tersebut tuh dia udah ngeliat dulu nih, ngedetek nih pendapatan daerah. Nah, semuanya itu dinilai dari situnya. Dari seberapa signifikannya tuh rumah. Kayak dekat jalan raya kah, dekat sekolah, ataupun rumah sakit, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, itu menjadi nilai jual objek pajaknya. Yang kedua ada subjek pajak, orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai tanah dan atau bangunan. Tujuannya memperoleh penerimaan negara dan sektor properti dan mendorong pemanfaatan lahan dan bangunan secara produktif. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak secara periodik biasanya setiap tahun. Nah, kita kan tinggal juga di rumah kayak gitu-gitu. Nah, kita tuh sebenarnya setiap tahun bayar pajak juga, pajak bumi dan bangunan atau PBB biasanya disebutnya. Nah, itu setiap tahun sih harus bayar, teman-teman. Teman-teman sudah tahu belum? Nah, kalau misalnya nggak bayar gimana? Nah, kalau misalnya nggak bayar, nanti ketika ingin menjual rumah ataupun mau melakukan apa tuh persetujuan-persetujuan pemerintah, kadang butuh hasil dari PBB tersebut. eh, sudah apa dibayarkan atau tidaknya. Apalagi kalau mau jual rumah ya itu PBB sangatlah berpengaruh banget tuh pajaknya tuh. Di sini ada perhitungan pajak penghasilan. Pertama, penghasilan bruto. Penghasilan terima sebelum dikurangi biaya pengeluaran. Bruto itu ibaratnya kotor sih. Dia belum dikurangi pajak dan lain-lain. Ibarat sebuah permen, ya, ini masih banyak campuran dah. Belum dicampur-campur, belum ada kemasannya, belum ada gulanya, kayak gitu-gitu dah. Masih belum, ya permen tok, masih orang enak aja gitu. Kurang dilihat juga looknya. Nah, itu bruto, belum jadilah, belum dikenain hal-hal lainnya. Yang kedua ada pengeluaran dan biaya. Biaya yang dikurangi dari penghasilan bruto untuk memperoleh penghasilan neto. Penghasilan neto adalah penghasilan setelah dikurangi pengeluaran dan biaya. Neto itu penghasilan yang udah dikenain pajak. Biasanya itu dia itu udah penghasilan bersih lah. Bersih-bersih. Ibarat tadi saya bilang permen. Nah, kalau lihat kita baca bungkusnya ada neto tuh. Berat bersih ya. Nah, dari situlah. Penghasilan kena pajak atau PKP, penghasilan neto setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Yang kelima ada pajak terutang, hasil perkalian antara PKP dengan tarif pajak yang berlaku. Nah, kalau untuk tarif pajak itu kadang setiap tahun tuh berbeda-beda. Ada yang dikali sekian, tetap harus memantau itu juga. Yang memutuskan berapa perhitungannya ataupun tolak ukur buat mengukurnya itu ya tadi, Menteri-Menteri Keuangan yang bisa menyesuaikan untuk pajak tersebut. Strategi perencanaan pajak, memahami aturan pajak, pelajari peraturan pajak yang berlaku untuk memahami kewajiban dan hak Anda sebagai wajib pajak. Menganalisis transaksi, evaluasi transaksi yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi penghematan pajak. Yang ketiga, memanfaatkan insentif pajak. Memanfaatkan program insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengurangi beban pajak. Di sini ada melakukan konsultasi, konsultasi strategis perencanaan pajak Anda dengan konsultan pajak yang berpengalaman. Di sini ada kewajiban perpajakan wajib pajak. Pertama ada pendaftaran wajib pajak. Wajib pajak harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Nah, sebenarnya NPWP ini itu, akan saya bilang, kita kan udah pada kerja nih. Biasanya kalau kerja itu harus bikin NPWP. Nah, itu buat bayar pajak-pajak kayak gitu tuh. Nanti setiap tahunnya ada tuh laporan tuh yang harus kita
dapat surat nih. Nah, itu hasil potongan pajak kita biasanya. Dan kita biasanya harus apa? Melapor yang itu tiap tahunnya. Saya juga dapat waktu itu. Ya, harus dilapor sih. Cuma kalau nggak dilapor juga nggak apa-apa. Cuma ada beberapa bagian case kadang kalau kita nggak ngelapor kembali, datang orang pajak ke rumah. Teman saya pernah seperti itu. Yang kedua ada melaporkan pajak. Wajib pajak, melaporkan wajib pajaknya secara berkala seperti SPT tahunan. Nah, ini saya masuk ke dalam SPT tahunan dan SPT masa. Tiga ada membayar pajak. Wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat ada menyimpan bukti pembayaran. Wajib pajak, wajib menyimpan bukti pembayaran pajak sebagai bukti telah memenuhi kewajiban pajaknya. Nah, ini adalah daftar pustakanya teman-teman. Beberapa bagian kata-kata atau materi yang saya dapatkan, ada yang dari undang-undang juga, ada yang dari teman-teman jurnal juga. Sebagian saya tarik, saya rangkum sedemikian rupa. Jadi kalau misal teman-teman ingin memahami tentang perpajakan, bisa nih buka di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, cara penghasilan, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sekian teman-teman presentasi dari saya nih, Banyu. Semoga teman-teman sudah pada tahu ya tentang masalah perpajakan. Mengapa sih kita harus dipotong pajak dan uang pajak kita buat kemana? Ya, dari itu teman-teman ya itu buat tadi saya jelaskan infrastruktur, ya pelayanan-pelayanan, ruang pelayanan gitu. Itu hasil dari pajak kita. Dan mungkin saja orang-orang yang kerja di BUMN itu digaji karena potongan pajak kita. Kan bisa aja. Bercanda ya teman-teman. Ambil yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya ya udah disenengin aja. Itu aja dari saya. Sekian presentasi dari saya Rizky di Baju Mili. Semoga teman-teman semua mengerti tentang perpajakan ya teman-teman. Dan PBB juga jangan lupa. Sudah bayar PBB belum tahun ini? Nah, jangan lupa ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.